Ya, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan menyediakan satu waktu di mana kita membangun komitmen kita kembali dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Pada hari Sabat ini kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan perlu bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kembali betapa besarnya kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, baik dalam 1 minggu ini, 2 minggu terakhir ini, 1 bulan ini, bahkan di dalam 1 triwulan ini. Tentu sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari dosa, kita tidak luput dari kekurangan, tapi kita bersyukur oleh karena Tuhan memberikan perjamuan kudus untuk kembali memulihkan hubungan kita yang sudah jauh dari Tuhan. Dan tadi kita sudah mulai dengan acara pembasuhan kaki sebagai satu teladan yang Yesus perintahkan. Pembasuhan kaki lambang dari kerendahan hati. Pembasuhan kaki lambang dari keinginan dan kerinduan kita untuk saling melayani. Dan kerendahan hati itu harus dengan pembersihan hati. Dan kita telah dibasuh dengan air yang murni, telah dibasuh dengan air yang melambangkan Yesuslah sebagai air kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Sabat ini kita barangkali bisa menggunakan Alkitab kita masing-masing. Kalau biasanya kita menikmati firman Tuhan melalui layar, ya, kali ini kita menikmati firman Tuhan dengan membuka Alkitab kita masing-masing. Dan saya kira sudah lama kita nggak buka Alkitab kita masing-masing. Saya kira untuk kesempatan yang baik bisa kita gunakan membuka Alkitab kita masing-masing. Kalau tidak ada Alkitab, bisa juga buka Alkitabnya, ya. Bisa juga dibuka di handphone ya, Alkitab yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 14, mulai dari ayat 15 sampai 24, ya. Saya ulang kembali ayat bersautan yang tadi sudah kita baca. Di sana dituliskan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Di ayat 15, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kemiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati
jamuanku. Kembali saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa di sorga, berkati kami saat ini sebelum kami memulaikan perjamuan kudus. Biarlah Roh Tuhan melalui firman yang telah kami baca menerangi hati dan pikiran kami, menginspirasi dan bahkan mengubah kami, sehingga kuasa firman boleh terjadi dan kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk segala keselamatan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 14 ini merupakan salah satu ayat yang penting di dalam kehidupan. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena Lukas, seorang Injil, penulis Injil yang dikhususkan Tuhan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan memang di dalam Alkitab satu-satunya penulis yang bukan orang Yahudi adalah Lukas. Lukas juga seorang dokter, dan ada kekhususan yang Tuhan berikan bagi Lukas. Mengapa dia dipilih Tuhan untuk menuliskan Injil? Oleh karena Tuhan ingin menyampaikan bahwa kabar baik itu berlaku bagi semua orang. Tidak hanya kepada orang Yahudi pada waktu itu, tidak hanya kepada orang Israel pada waktu itu, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 14 itu secara keseluruhan, kalau siang ini kita belajar dari ayat 15 sampai 24, mulai dari ayat 1 sampai 14, ada satu kisah di sana ketika Yesus diundang oleh orang Farisi untuk makan di rumahnya. Dan sementara Yesus makan, Yesus juga memberikan pengajaran. Ada dua peristiwa yang terjadi sebelum cerita itu. Yang pertama, ketika Yesus makan bersama orang Farisi itu, ada seorang yang punya perut busung lapar, busung air, ya. Perutnya besar, dan itu terjadi pada hari Sabat. Dan saat itu Yesus menyembuhkan orang yang penyakit busung air ini. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, kalau kita baca di ayat 12 sampai yang ke-14, ini adalah nasihat Yesus. Dia katakan, kalau kamu mengadakan perjamuan ini pesta, ya. Perjamuan ini syarat dengan makan dan minuman. Kalau kamu mengadakan perjamuan, jangan kau undang saudaramu, jangan kau undang tetanggamu, jangan kau undang sahabat-sahabatmu yang kaya. Kenapa? Yesus katakan, kalau kalian mengundang sahabat-sahabatmu, keluargamu, ataupun tetangga-tetanggamu yang kaya, maka mereka akan mengundang engkau pula, sehingga mereka membalas undangan yang engkau berikan. Dan Yesus katakan, kalau kau mengundang orang pada saat perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Ini agak unik, ya. Yang diundang justru orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Kenapa? Yesus katakan, kalau kau undang orang-orang demikian, maka mereka tidak akan bisa membalas undanganmu. Mereka tidak akan bisa membalas kebaikanmu. Dan kapan engkau akan mendapatkan pembalasannya? Pembalasannya nanti pada hari kebangkitan orang-orang mati. Kapan itu hari kebangkitan? Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Kita diminta untuk tetap selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita tetap memberikan kebaikan tanpa pamrih. Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa bahwa kebaikan harus dibagikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Baik dari suku, bahasa, kaum dan bangsa, kita harus membagikan kebaikan, dan kebaikan itu memberikan satu manfaat keselamatan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di ayat 15 kalau kita perhatikan, mendengar itu dikatakan dia itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Saya nggak tahu ini siapa karena tidak dituliskan di Alkitab.
salah seorang dari tamu-tamu itu, kita nggak tahu siapa ini orangnya karena tidak diceritakan di dalam Alkitab. Apakah dia ini mengucapkannya secara sinis, ataukah dia tiba-tiba terinspirasi, tiba-tiba apakah dia seorang yang skeptis atau yang dia tidak mengerti sama sekali. Dia ucapkan, berbahagialah katanya apa? Orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tiba-tiba aja ketika dia mendengar Yesus, dia mungkin terinspirasi, dia katakan, berbahagialah orang yang dijamu pada perjamuan Tuhan, kerajaan Allah. Tapi ada yang menarik dengan kata berbahagia ini. Berbahagia ini dari kata makarios. Kita belajar di dalam Rabu malam ucapan berbahagia. Berbahagia kalau dalam bahasa Inggris disebut blessed. Artinya diberkati. Jadi kalau kita ingat kata berbahagia, Yesus katakan di ucapan bahagia ada 12 ucapan bahagia di sana. Berbahagialah kamu miskin di hadapan Allah karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu dianiaya dan dicela karena aku, karena upahmu besar di sorga. Jadi ucapan berbahagia ini adalah ucapan berkat. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau Yesus sendiri yang mengucapkannya kepada kita, berbahagialah kamu, diberkatilah kamu. Saya pikir sudah sangat lengkap kehidupan kita. Kalau bukan karena berkat Tuhan, tidak ada yang patut lain lagi yang patut kita syukuri. Selain berkat Tuhan, kehidupan yang diberkati adalah menjadi tujuan kita untuk hadir hari ini, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan Yesus katakan, berbahagialah kamu, makarios. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dan menyambung kalimat yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal itu, di ayat 14 Yesus memberikan perumpamaan. Yesus katakan, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ini udah pasti orang yang kaya. Dia bisa mengadakan perjamuan yang besar dan dia mengundang berapa orang? Banyak orang. Ini adalah undangan yang pertama. Jadi memang di dalam tradisi Yahudi, kalau mau mengadakan pesta perjamuan, maka undangan itu 2 kali. Dan sekarang pun saya kira sering juga demikian. Kalau ada orang mau menikah, ada 2 kali undangannya. Apalagi biasanya di hotel. Yang pertama, undangan dalam bentuk RSVP. Apa ini RSVP? Ini kalau dalam bahasa apa ini? Dalam bahasa, saya coba cari tahu ini apa ini RSVP ini. Dalam bahasa Prancis, sorry kalau saya salah. Respon s'il vous plaît. Ya, jadi RSVP ini artinya apa? Tolong direspon dengan segera. Artinya ini sebenarnya undangan konfirmasi. Anda mau datang atau tidak? Jadi cukup untuk dibalas, cukup untuk direspon. Iya, saya datang. Jadi undangan yang pertama ini sudah disampaikan. Ketika seorang yang mengadakan perjamuan ini, dia menyuruh undangan pertama disampaikan. Nah, biasanya ini hanya untuk memastikan kehadiran seseorang di dalam pesta. Nah, kemudian menjelang pesta, ketika semua sudah diorder dengan baik, makanan sudah dipersiapkan, dan waktu semakin singkat dalam pelaksanaannya, maka kembali undangan yang kedua diberikan. Ini disebut dengan second invitation, untuk memastikan yang bersangkutan datang atau tidak. Inilah undangan kedua, undangan yang paling penting. Dengan kata lain, kalau orang sudah terima undangan yang kedua, berarti dia sudah terima undangan yang pertama. Dia sudah confirm, dia sudah make sure bahwa dia akan datang. Dan untuk memastikan ini, dibuat undangan yang kedua. Itulah sebabnya di ayat 17 kalau kita baca, hamba itu mengatakan kepada para undangannya,
marilah, sebab segala sesuatunya sudah siap. Kalau tadi hanya untuk konfirmasi, kalau sekarang sudah siap, sudah bisa datang. Lalu apa peristiwa yang terjadi berikutnya? Kalau kita baca di ayat yang ke-18, tetapi mereka dikatakan bersama-sama minta maaf. Bersama-sama minta maaf. Yang pertama, apa katanya di ayat yang ke-18 itu? Aku telah beli ladang dan aku ingin melihatnya. Aku minta dimaafkan. Jadi dia beli ladang dan dia mau lihat. Padahal dia sudah terima undangan yang pertama, dia sudah terima undangan yang kedua. Kemudian yang lain lagi, dia bilang, aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini bahasanya sangat baku ya. Kalau dalam bahasa saya, sorry ya, nggak bisa datang. Sorry, nggak bisa datang. Karena aku baru beli 5 pasang lembu kebiri. Lembu kebiri ini lembu untuk membajak ladang, lembu untuk membajak sawah. Bahkan zaman dulu sapi pun digunakan untuk alat transportasi. Sorry ya, gue nggak bisa datang. Gue baru beli mobil. Istilahnya sekarang ini, maaf, nggak bisa datang. Kemudian, kali itu bahasa orang muda ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, yang terakhir orang ini katakan apa? Aku baru kawin. Dan karena itu aku nggak bisa datang. Aku baru nikah. Coba bayangkan ketiga orang ini dengan alasan-alasan yang dibuat oleh mereka. Ini alasannya cukup aneh. Undangan pertama sudah disampaikan, undangan kedua sudah disampaikan, dan mereka sudah konfirmasi untuk datang, tetapi mereka tidak datang. Yang satu katakan, aku baru beli ladang dan aku mau melihatnya. Mungkinkah orang membeli sebuah ladang tanpa melihatnya? Saya rasa tidak mungkin. Nggak ada orang tiba-tiba mau beli tanah, mau beli ladang, udah jadi aja, dibeli aja. Wah, ini sudah luar biasa. Mungkin ngomong-ngomong kali ya, kalau seperti itu. Tapi kita bicara secara umum. Yang kedua juga demikian, tidak mungkin dia membeli sapi atau membeli lembu tanpa dia melihatnya. Apalagi ini mau digunakan untuk membajak sawah, untuk digunakan untuk bekerja, pasti dia sudah cek and recheck semuanya, kondisi kesehatan sapinya. Tapi dia katakan, aku baru beli sapi 5 pasang, aku mau coba. Apakah dia rugi seandainya dia mencoba setelah menghadiri pernikahan itu? Saya kira enggak. Demikian juga yang terakhir, katakan aku baru menikah, baru kawin, aku nggak bisa datang. Kalau dia baru kawin, berarti harusnya undangan yang dia terima dia cocokkan dengan jadwal kawinnya, jadwal nikah maksud saya. Sehingga apa, dia bisa mengatur waktu. Dan biasanya orang kalau sudah menikah ada undangan datang, senang bawa pasangannya. Kenapa? Karena dia mempunyai pendamping ketika datang. Kalau orang Batak bilang marpesta, ya, ada temannya. Ya udah nggak ditanyain orang lagi. Kapan nih? Kapan? May katanya. Maybe yes, maybe no. Ini orang-orang muda ini ya. Ini alasan yang dibuat-buat. Dan kalau kita baca tadi di ayat yang ke-18, mereka bersama-sama minta maaf. Dalam bahasa Inggris di New King James Version disebutkan, but they all with one accord began to make excuses. Mereka bersama-sama sehati sepikir. One accord, ini kalau di dalam konsep gereja mula-mula sangat bagus. Sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan.
Tapi di dalam cerita ini, mereka ini sehati, sepikir, seperasaan, sepenanggungan, buat alasan yang enggak. Buat alasan yang dikarang-karang. Alasan-alasan yang enggak masuk akal. Sehingga apa yang terjadi? Kita lanjutkan di ayat yang ke-21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu apa yang terjadi? Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kita bisa merasakan siapa dan bagaimana pemilik pesta ini. Dia sudah siapkan dengan segala sesuatu, dia sudah berkorban, dia sudah betul-betul well prepared. Tetapi tamu undangannya nggak datang. Dan apa yang terjadi? Dia murka. Yang tadinya undangan sudah dipersiapkan untuk orang-orang pilihan, kali ini dia katakan kepada pergi ke jalan, ke lorong-lorong, undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang buta, undanglah orang-orang cacat, undang orang-orang lumpuh. Ini sebenarnya gambaran orang-orang yang terpinggirkan. Kalau kita hubungkan dengan konteks Lukas, ini adalah penggenapan nubuatan ketika Juru Selamat itu lahir. Yang pertama untuk bangsa Israel, tetapi bangsa Israel menolak Yesus. Dan pada selanjutnya, puncak dari penolakan itu ketika Stefanus dilempari. Bangsa Israel menolak Injil, sehingga pada saat itu keselamatan menjadi bagian seluruh umat manusia. Dan bangsa Israel tidak lagi menjadi bangsa yang khusus hari ini. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani kita, gereja. Bangsa yang dikuduskan Tuhan, yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk undangan itu, tetapi karena kasih sayang Tuhan, kita mendapatkan keselamatan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sebenarnya orang-orang yang ada di dalam cerita ini? Siapa sebenarnya yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini? Paling tidak saya mengemukakan ada 3. Yang pertama adalah kita yang gagal berkomitmen. Tamu undangan itu berjanji dan berkomitmen untuk hadir. Mereka janji mau komit untuk hadir. Tetapi oleh karena sesuatu maka dia tidak jadi untuk datang. Ada komitmen yang disampaikan di awal, tetapi di dalam perjalanannya komitmen itu gak jalan. Oleh karena berbagai alasan. Di dalam hidup juga demikian. Sebagai pengikut Yesus, kita janji kepada Tuhan, kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, kita akan lebih banyak untuk melakukan karakter Yesus. Tetapi kenyataannya kita lebih banyak membenci, kadang-kadang kita lebih banyak mendendam, kadang-kadang kita lebih banyak tidak mengasihi. Kita berkomitmen di hadapan Yesus, kita mau menjadi murid Yesus, tapi pada saat perjalanannya kita tidak mengikuti komitmen itu. Sebagai anggota jemaat, kita berjanji setia melayani dan beribadah di gereja.
Tetapi karena satu dan dua hal, maka kita meninggalkan gereja, kita mengabaikan pelayanan, dan tidak mengikuti pelayanan gereja. Inilah saatnya bagi kita untuk introspeksi diri. Di dalam keluarga juga demikian. Sebagai istri, kita berjanji untuk tunduk dan menghormati suami, tetapi kita sering melawan dan membantah dan menunjukkan sikap tidak hormat kepada suami. Sebagai suami juga demikian. Kita berjanji kepada Tuhan, kita mengasihi istri kita. Kita akan memperlakukan istri kita sebagai karunia dari Tuhan, tetapi pada kenyataannya apa? Kita sering berlaku kasar terhadap istri kita. Demikian juga bagi anak-anak. Berjanji untuk taat dan hormat kepada orang tua, tapi apa yang sering terjadi? Melawan orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua tidak dijalankan, tidak dilakukan. Sebagai orang tua, kita semua yang sudah orang tua, kita berjanji untuk menjaga dan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Tapi sering kita menyakiti hati anak kita. Dan bahkan mungkin kita pernah membuat hati anak kita menjadi tawar. Semua ini adalah contoh di mana kita sering dan betapa rapuhnya kita gagal dalam berkomitmen. Yang kedua, poinnya, kita yang hanya berfokus pada dunia. Coba perhatikan ketiga orang yang memberikan alasan tadi. Mengapa mereka tidak pergi ke perjamuan? Ada yang beli apa? Beli ladang, beli tanah, beli aset, beli rumah. Dan tipe yang kedua, beli sapi, beli ternak, usaha dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, baru berumah tangga. Fokusnya semua hanya pada hal-hal yang temporary di dunia ini. Dan ini adalah hal yang kedua. Terlalu sering di dalam hidup ini kita berfokus bukan pada hal yang pertama. Kita sering berfokus hanya pada hal yang kedua, sehingga ketiga orang itu tidak lagi melihat dan melihat betapa pentingnya undangan perjamuan dari Tuhan. Kita perlu untuk refine. Kita perlu untuk kembali kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari dulu yang ditambahkan ini baru cari Tuhan. No. Di dalam nasihat firman Tuhan Kolose pasal 2 ayat 2 dan 3, di sana disebutkan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu, tidak salah kalau kita mau beli tanah, kalau kita mau beli rumah, kalau kita mau memperbanyak aset, kita mau membeli kendaraan, kita mau beli segala sesuatu. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Yang salah adalah ketika seluruh konsentrasi kita hanya tertuju ke sana. Ketika segala pikiran kita hanya tuju kepada hal-hal demikian, bukan lagi kepada Tuhan. Perkara-perkara surga sudah jauh dibawa dibanding perkara-perkara dunia. Saya bukan bagaimana, karena ada satu slogan katakan kita harus kemana? Jangan sampai lemah dengar kalimat itu, ya. Kita harus, sesudah ini betul-betul statement yang serius. Jangan hanya di bibir saja. Karena apapun yang kita dapatkan di dunia ini, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, pada akhirnya semua ketiga. Pada akhirnya yang kita akan bawa adalah karakter kita ke surga. Dan pembentukan karakter itu ada di diri ini. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga dari pelajaran ini, ada satu
hal yang perlu untuk kita pahami. Seringkali kita hanya mengadakan pengakuan iman, tapi kita tidak memiliki iman. Saya ulangi sekali lagi, seringkali kita mengaku iman, mengakui iman, tapi kita tidak memiliki iman. Orang-orang ini sudah komit, sudah mengakui bahwa dia akan datang, tapi dia tidak datang. Dia tidak memiliki satu kepastian untuk kedatangannya. Keprihatinan terbesar bagi gereja hari ini adalah bahwa banyak orang telah membuat pengakuan iman tapi tidak memiliki pengakuan yang telah mereka buat itu. Tidak seorang pun, kata Yesus, akan masuk ke dalam perjamuan kudus, perjamuan besar Tuhan. Apa yang Yesus katakan kepada mereka yang membuat komitmen dan tidak menepatinya? Apa yang Yesus katakan bagi mereka yang tertuju pada dunia ini dan bukan pada surga, yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki iman? Di ayat 24 terakhir dikatakan di sana, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Coba perhatikan di ayat ke-24 itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tadi Yesus membuat itu menjadi sebuah perumpamaan, tetapi endingnya, akhir dari perumpamaan di ayat 24 itu, dia katakan ada kalimat pertama dikatakannya, sebab aku berkata kepadamu. Kali ini dia nggak lagi membuat itu perumpamaan, tetapi direct. Dia mengucapkan langsung, ini langsung dari dia, dikatakan sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku. Artinya orang-orang yang demikian tidak akan menikmati perjamuan bersama Tuhan di sorga. Orang-orang yang hanya berfokus kepada perkara dunia ini tidak akan menikmati perjamuan di sorga. Dan Tuhan mau kita untuk mengembalikan fokus kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, ada satu cerita dari Florida, seorang yang bernama Ashley Berati. Dia viral tahun 2015. Ashley Berati ini seorang ibu dengan satu orang anak yang autis. Lalu pada satu ketika, untuk merayakan ulang tahun anaknya, Glenn Berati, maka dia berencana mengundang 16 orang teman sekelas Glenn untuk datang ke rumah. Dia adakan perjamuan kecil, dia adakan pesta kecil dengan mempersiapkan acara yang begitu bagus. Dia mempersiapkan makanan, dia mempersiapkan kado untuk bisa menyenangkan hati Glenn. Namun apa yang terjadi? Satu pun temannya Glenn tidak ada yang datang. Hatinya sedih, hatinya sangat kecewa oleh karena tamu yang diundang tidak ada yang datang. Dan yang paling menyakitkan bagi Ashley, ketika Glenn bertanya, "Mama, apakah temanku jadi datang ke rumah?" Dia sangat bersedih, dia menangis dan mengekspresikan kecewaannya. Dia mengupdate status di Facebook. Lalu dia tulis di Facebook bahwa dia mengundang 16 orang anak teman sekelasnya untuk hadir di dalam pesta ulang tahun, tapi tidak ada yang hadir. Dia sangat kecewa. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia menulis itu, dan sontak tulisan itu viral ke seluruh Florida, bahkan ke seluruh Amerika, dan tanpa diduga ibu-ibu bersama dengan anak-anak
jahat yang tinggal di lingkungan rumahnya datang rame-rame ke rumah Esli Durati, lalu bawa kado, lalu bawa hadiah, ada yang bawa sepeda. Dan mereka sangat senang untuk datang ke rumah Esli. Dan rumah Esli diketok dan Esli berdiri di rumah, ternyata ramai orang untuk datang. Dan Esli sangat senang sekali. Demikian juga dengan Glenn. Mendapatkan banyak kado, mendapatkan hadir orang yang luar biasa. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ cerita itu. Ternyata pada sore harinya helikopter polisi datang mendarat di dekat rumah mereka. Oleh karena seluruh staf departemen kepolisian kumpulin kado, membawa kado, dan kado itu dibuat di helikopter. Dan semua kado itu dibawa, diberikan pada Glenn. Dan Glenn sangat senang sekali. Sampai 2 hari berikutnya, seluruh petugas pemadam kebakaran di Florida datang, bawa hadiah yang luar biasa. Dan Glenn diajak naik ke mobil pemadam kebakaran, lalu diajak keliling-keliling di seluruh wilayah Florida. Glenn sangat senang sekali, dan ketika Esli ditanya bagaimana perasaannya, dia sangat-sangat berterima kasih. Dia sangat, dan dia tidak menduga bahwa akan ada begitu banyak orang datang ke rumahnya. Ada begitu banyak orang yang membawa hadiah dan kejutan untuk dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga sedang mengundang kita untuk hadir di dalam perjamuannya. Dan siang ini, ketika kita mengadakan perjamuan kudus ini adalah sebagai satu lambang di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan di surga. Dan perjamuan ini untuk mengajak kita memperbaharui komitmen kita, baik secara pribadi, komitmen di dalam keluarga, komitmen di dalam gereja. Perjamuan ini mengajak kita untuk mengembalikan fokus kita, karena kita adalah umat-umat yang dipanggil Tuhan untuk kekekalan, bukan umat-umat yang akan tetap tinggal di dunia ini. Perjamuan ini mengajak kita untuk memiliki iman. Tidak hanya mengakui iman, tetapi memiliki iman itu. Sehingga hari demi hari kita akan memiliki pembaruan di dalam Tuhan. Dan kita boleh dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika dia datang, kita akan mengadakan perjamuan bersama-sama di dalam meja yang sangat panjang. Perjamuan bersama dengan Yesus di surga. Biarlah kiranya saat kita mengikuti perjamuan kudus pada siang hari ini, kita mengingat cerita yang Yesus sampaikan ini, dan kita menyerahkan diri kita agar Tuhan boleh menolong kita, menuntun kita, persiapkan kita memasuki perjamuan yang sesungguhnya yang disediakan di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Oleh karena pada siang ini kami berkumpul di dalam iman, kami akan mengikuti perjamuan kudus yang Tuhan telah sediakan. Mengingatkan kami untuk mengenang dan bahkan merenungkan kasih terbesar Tuhan bagi kami orang berdosa, oleh karena Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan, bahkan menyediakan kekekalan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, biarlah kiranya curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ke atas masing-masing kami, sehingga kami dapat diperbaharui kembali
di dalam komitmen kami untuk melayani Tuhan, di dalam fokus kehidupan kami untuk berjalan dan mengutamakan Tuhan, dan di dalam harapan kami untuk terus berada di dalam iman sampai Yesus datang kedua kali. Bila mana pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara perjamuan kudus, di mana roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah menjadi korban bagi kami. Berkati kami, sehingga semua upacara yang kami adakan memberikan makna, memberkati kami, dan menjadikan kami manusia-manusia baru di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami. Jadilah kehendak Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Sudah selesai, ntar tinggal makan roti dan minum anggur. Sekarang jam jam 12.44. 12.44. Jam 12.44. Pertama makan roti, melambangkan tubuh Yesus. Kedua, minum anggur, melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu palang karena dosa-dosa umat manusia. Ini acara begini 3 bulan sekali. Oke, semoga ini gereja Mahasayatun hari ke-7. Kita Advent, dia tuh tidak memakan babi, makan haram-haram. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata di dalam Yohanes minum alkohol enggak, ayat 50, minum keras enggak. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan upacara perjamuan kudus di mana roti dan anggur sudah tersedia sebagai satu lambang tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita bertenang diri, kita mengikuti rangkaian demi rangkaian acara yang akan kita lakukan.